Inikah kerajaan tertua di Jawa? Bukan Tarumanegara. Sebuah batu besar bertuliskan simbol dan aksara Jawa kuno berada di tengah sungai. Sebuah prasasti tapak kaki raja yang menandai batas wilayah kekuasaan. Ini adalah sepasang telapak kaki paduka yang mulia Purnawarman yang berkuasa di daerah ini, Raja Taruma Laksana Wisnu. Begitulah gambaran prasasti Cirebon yang ditemukan di tempuran pertemuan Sungai Cirebon dengan Sungai Cisadane di sebelah utara kota Bogor saat ini. Penanda ini akan menjadi penting untuk kisah selanjutnya dari cerita ini. Benarkah ada kerajaan tertua di Jawa selain kerajaan Tarumanegara? Membicarakan narasi utama dalam kisah kerajaan di Jawa seringkali menyebut bahwa Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Jawa. Lantas bagaimana kalau ternyata ada kerajaan yang lebih tua dari Tarumanegara di Pulau Jawa ini? Kisah ini sebagian besar diadaptasi dari karya Profesor Slamet Mulyana, yaitu Dari Holotan ke Jayakarta yang diterbitkan Yayasan Idayu tahun 1980. Dikisahkan pada permulaan abad kelima, tepatnya pada tahun 414, saat itu terdapat pendeta Fahian yang tak sengaja mendarat di Pulau Yawadi akibat kapalnya terbawa angin ribut dalam perjalanan Sri Lanka ke Kanton. Digambarkan olehnya, Pulau Jawa banyak dihuni Brahmana Hindu. Bahkan pemeluk Buddha pun belum banyak bisa dilihat. Termasuk juga sulit dijumpainya seorang Cina sekalipun pada saat itu. Lalu apa Yawadi yang disebutkan pendeta Fahian itu? Tak lain tak bukan adalah transliterasi Cina dari toponim Java Dwipa. Kira-kira begitu orang Cina dahulu menyebut Java Dwipa sebagai Yawadi. Keberadaan adanya sebuah kerajaan tua di Java Dwipa, selain dari kisah pendeta Fahian, juga dari sejarah lama dinasti Sun, kisaran 420 sampai 478 Masehi, di mana dikisahkan bahwa pada tahun 435 Masehi, datang seorang utusan dari negara Jawada yang diperintah oleh seorang raja yang disebut sebagai Padadoa Lamo, yang membawa sepucuk surat serta upeti. Yawada juga toponim dari Java Dwipa. Siapakah itu? Dalam kisah yang lain yang menggambarkan adanya kerajaan tua di Jawa, yaitu pada tahun 430, dikisahkan datanglah utusan ke negeri Cina dari kerajaan Holotan. Di mana itu kerajaan Holotan dari Java Dwipa itu? Salah satu yang memberi jejak penjelajahan kita adalah disebutkan bahwa kerajaan Holotan itu terletak di Sepo. Apa pula Sepo itu? Masih harus kita mencari tahu. Kerajaan apa Holotan itu dan di mana letaknya? Benarkah ia kerajaan tertua di Pulau Jawa? Mencari tahu apa dan di mana kerajaan Holotan. Dalam informasi dari era dinasti Sui, yaitu Taiping Yulan dan Wen Suitung,
masih dalam buku Profesor Slamet Mulyana, disebutkan bahwa Kerajaan Holotan berada di sebelah selatan Kerajaan Cihtu. Lantas, di mana itu Kerajaan Cihtu? Cihtu, yang artinya tanah merah, juga disebut dengan nama Sansekerta sebagai Kerajaan Raktamartika. Sebagai Kerajaan Raktamartika, berlokasi di Songkla atau Kelantan, yakni wilayah Kelantan saat ini. Kerajaan ini seringkali dipakai bangsa asing untuk memberi tanda bagi kerajaan lain di Laut Selatan. Dikombinasikan dengan Sepo sebagai Java, maka penanda pertama letak Kerajaan Holotan adalah berada di Pulau Java. Lantas, di manakah Kerajaan Holotan itu? Ibu kota Kerajaan Holotan disebutkan di Sepo. Beberapa sarjana mengidentifikasi di mana letak kota Sepo. Sejarawan Gecodes menyebut mengidentifikasi nama letak Sepo sangat rumit. Ia sebutkan nama Raja Kerajaan Holotan yang mengirim utusan ke negeri Cina pada tahun 434 adalah Sihli Coyeh. Bisa jadi ini transliterasi Cina dari Sriwijaya. Alhasil semakin kabur, sebab Sriwijaya baru muncul di abad ke-7. Namun, sebagian besar ahli mengidentifikasi Holotan sebagai sebuah kerajaan di Jawa dan terletak di deretan kerajaan sepanjang Laut Selatan. Kemungkinan lokasi Holotan. Dengan berpegang pada keterangan ibu kota Kerajaan Holotan ada di Jawa, sebagaimana dinyatakan dalam sejarah lama dinasti Sung. Dari situ, cobalah diidentifikasi di mana letaknya. Dari sisi pendekatan waktu, maka waktu terdekat dengan kisah utusan dari Kerajaan Holotan ke Cina itu adalah era Kerajaan Tarumanegara awal. Telah pun dilakukan terhadap prasasti-prasasti di era Kerajaan Tarumanegara awal. Terdapat 4 prasasti era Tarumanegara yang semuanya ada di Jawa Barat, yaitu Prasasti Ceretiun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Lebak atau Cidanghyang. Kesemuanya dari abad ke-5 hingga permulaan abad ke-6. Di manakah letak Kerajaan Holotan? Prasasti Ceretiun paling menarik untuk dijelajahi lebih lanjut. Dalam bahasa Sunda, Ci artinya air atau sungai, sebagaimana saat ini masih dikenal dengan cai atau air. Ciaretun berarti juga Sungai Aruteun, sehingga nama lokasinya adalah Aruteun. Aruteun inilah yang kemudian dianggap sebagai Holotan dalam transliterasi Cina, menyebut utusan Kerajaan Holotan dari Jawa Dwipa. Apakah Holotan atau Aruteun merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa? Kerajaan Aruteun atau Holotan sudah mengirim utusan ke Cina pada tahun 430, 433, 434, 437, dan 452. Dan sejak itu, tak terdengar lagi ada utusan datang dari Aruteun. Apakah Aruteun punah setelah itu? Kerajaan Aruteun pun dianggap sebagai kerajaan pertama di Jawa, khususnya bagian barat, dan lebih tua dari Kerajaan Tarumanegara.
Selama ini kita mengenal Tarumanegara sebagai kerajaan tertua di Pulau Jawa. Ternyata masih ada kerajaan yang lebih tua dari Tarumanegara di Jawa. Itulah kerajaan Arutiun yang dikenal dengan kerajaan Holotan yang sudah mengirim utusan ke negeri Cina era dinasti Sung, jauh sebelum Tarumanegara mengirim utusan. Kisah yang ada menjadi penanda apakah kerajaan tertua atau lebih muda, tentu didasarkan pada keberadaan bukti sejarah. Berdasar temuan atau sudah diketahui bukti sejarah itu jugalah tidak menutup kemungkinan akan masih ada kerajaan lain di Nusantara yang lebih tua dari yang dikenal saat ini. Sejarah dapat menerangi masa depan. Salam Jaya Nusantara.